Shalom saudaraku, kali ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dan sekaligus sangat mulia, yaitu otoritas yang Tuhan berikan kepada gerejanya atau tubuhnya. Kita akan lihat saudaraku, seberapa dahsyat otoritas yang Tuhan percayakan kepada gereja Tuhan atau tubuh Kristus. Kita buka akan Mazmur 110. Judul perikopnya, ini Mazmur Daud saudaraku, adalah penobatan Raja Imam. Menarik ini, penobatan Raja tetapi juga Imam. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat ini? Kita nanti akan pelajari. Ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus Tuhan yang adalah imam besar bagi kita, tetapi juga sekaligus raja, segala raja. Nah, dalam ayat-ayat Mazmur 110 ini, saudaraku, ini ada tersirat akan kebenaran yang luar biasa mengenai Yesus Kristus Tuhan. Kristus itu adalah Tuhan kita Yesus, kepala dan gereja tubuhnya. Kita akan menyatu dengan Dia. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah ada di sorga. Nah, bagaimanakah dengan gerejanya? Apa yang menjadi fungsi dari gereja Tuhan? Nah, nanti kita akan lihat bahwa otoritas sebagai raja itu dinyatakan ketika tubuh Kristus itu berfungsi sebagai imam. Ya, kita akan lihat saudara ya. Mazmur Daud 110 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, saudaraku, Mazmur 110 ayat 1 itu diulang oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 44. Kita lihat ya saudaraku ya. Matius 22 ayat yang ke-44. Ya, mulai ayat 41 tentang hubungan Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya pada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh? Ini mengacu kepada ayat yang tadi saya baca ya. Di Mazmur 110 tadi. Bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika dia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Ini kan diulang ya, disitir oleh Tuhan Yesus. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Kita kembali ke Mazmur 110. Saudaraku, ayat 1, saya ulangi ya, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat ini menubuatkan tentang Yesus Kristus Tuhan. Maka dari itu tadi ya saya bacakan di Matius 22, ketika Tuhan Yesus ditanya, bukan ditanya ya, bertanya, menurut kamu siapa Mesias? Oh, anak Daud. Kemudian Tuhan menyitir ayat ini. Lah bagaimana mungkin kalau Daud aja menyebut dia sebagai tuanku, kok dia disebut anak Daud? Meskipun secara jasmani Yesus memang keturunan Daud gitu ya saudaraku ya. Nah, kita lihat. Jadi Tuhan di sini Yahweh
berkata kepada Tuanku, pada Sang Mesias, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Artinya, sudah, kamu duduk di sini dan memerintahlah di atas musuh-musuhmu. Nah, sekarang ayat 2. Ini menarik kalau disingkapkan, ini menjadi sebuah pewahyuan yang luar biasa. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan dari Sion. Tongkat kekuatanmu, tongkat kekuatan Sang Mesias akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Nah, kemudian ayat 3, pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan, dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Dan ayat 4, ayat 4 ini menjelaskan akan ayat 1 dan ayat 2. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi kalau Tritunggal kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, ini Bapa dan Putra, saudara. Bapa itu bersumpah kepada Putra, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Aturannya aturan Melkisedek, bukan aturan Lewi ya, bukan Imamat Lewi. Nah, jadi Yesus Kristus itu adalah imam. Imam itu fungsinya menjadi pengantara, menjadi perantara, menjadi juru syafaat, saudaraku. Tetapi dia juga raja. Ayat 1 dikatakan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kemudian di ayat 2 lebih jelas lagi, kedua akan fungsi dari Sang Mesias itu dijelaskan, yaitu mengulurkan tongkat dari Sion dan memerintah atas musuh-musuhmu. Nah, saudaraku, memerintah adalah fungsi raja dengan otoritas memerintah. Tetapi mengulurkan tongkat dari Sion itu menurut apa yang kita pelajari, ini adalah fungsi syafaat. Mengapa demikian, saudaraku? Nah, kita mengacu kepada siapakah Sion itu dulu ya. Sion itu adalah kumpulan yang meriah, itu adalah tubuh Kristus, ya, itu berbicara tentang tubuh Kristus yang ada di atas muka bumi. Yesus Kristus Tuhan sudah ada di sorga, tapi tubuhnya ada di bumi, ya. Dan tubuh Kristus atau gereja Tuhan itu punya tugas, yaitu mengacungkan tongkat. Nah, ini mengingatkan kita akan peristiwa peperangan antara Israel dengan Amalek. Israel waktu itu dipimpin, ya ini di dalam peperangan tersebut dipimpin oleh Yosua. Nah, ingat saudaraku, di dalam Keluaran 17, Musa berkata, aku mau naik ke gunung dan mengangkat tongkat Allah ini. Dan apa yang terjadi ketika tongkat itu diangkat, diulurkan, diacungkan, ya ini tongkat ini kan gambaran dari doa-doa dari tubuh Kristus ya, doa-doa dari umat Tuhan. Musa mengangkat tongkat, maka kuatlah Israel dan Amalek menjadi lemah. Tapi ketika tongkat itu tidak teracung karena lelah dia turun, maka yang terjadi adalah Amalek menjadi kuat dan Israelnya lemah. Maka itu ditopang, tangan dari Musa itu ditopang oleh Harun dan Hur. Nah, jadi orang yang mengulurkan tongkat ini juga bisa lelah, saudaraku ya. Nah, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Hanya ketika Sion itu, tubuh Kristus, mengacungkan atau mengulurkan tongkat, mengangkat tongkat, maka pemerintahan atas musuh-musuh Tuhan itu
terlaksana. Fungsi Mesias sebagai raja akan berlangsung di bumi ini. Maka itu kan doa Bapa kami, kan Tuhan Yesus ngajarkan, datanglah kerajaanmu, yaitu didoakan. Sudah dengan didoakan, maka kerajaan Allah itu akan, pemerintahan ilahi itu akan dinyatakan di atas muka bumi. Saudaraku, kita nggak boleh lelah di dalam mengulurkan tongkat dari Sion itu. Kemudian itu kan fungsi imam dan fungsi pemerintahannya. Jadi pemerintahan ilahi hanya akan mengalir. Dalam buku yang berjudul Shaping History Through Prayer and Fasting, hamba Tuhan Derek Prince almarhum, dia mengajarkan tentang hal ini dan dia mempraktekkan, saudaraku, bahwa kita ini bisa mengubah sejarah, bisa menentukan arah sejarah melalui doa-doa syafaat dan ditambah dengan puasa, ya. Saya pernah saksikan bagaimana saya pernah ceritakan saudaraku beberapa waktu yang lalu tentang pengalaman dari Derek Prince yang dia berdoa bersama dengan teman-teman hamba Tuhan di London. Ketika itu dia mendengar bocoran bahwa Joseph Stalin yang ada di Uni Soviet pada waktu itu merencanakan akan membantai orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Ya, itu tahun 50-an, saudara. Dan terbeban akan Derek Prince, hamba Tuhan pada waktu itu dia melayani sebagai gembala di London. Dia kumpulkan teman-teman dan para pendoa syafaat dan setengah hari mereka berdoa dan puasa dan mendoakan hal itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? 2 minggu kemudian, meskipun pada waktu berdoa nggak ada kesan spektakuler, nggak ada satu kesan emosional, mereka hanya tulus melepaskan syafaat itu, menaikkan syafaat itu dengan tulus. Dan apa yang terjadi? 2 minggu setelah itu Joseph Stalin terkena stroke, 16 dokter berusaha menyelamatkan dan gagal, akhirnya meninggal. Ya. Dan yang luar biasa, anak dari Joseph Stalin justru bertobat dan menjadi anak Tuhan. Jadi luar biasa Tuhan itu bisa mengubah sejarah ketika umat Tuhan berdoa. Dan ada banyak kesaksian yang lain, saudara, yang saya bisa ceritakan, tapi saya kira kita menyadari bahwa gereja Tuhan punya otoritas yang luar biasa. Kepala kita, Tuhan Yesus, ada di sorga. Dan di bumi ini Sion, kalau berdoa syafaat, mengacungkan tongkat, maka kerajaan Allah datang di bumi ini. Dan sejarah bisa dibentuk, dibangun sesuai dengan kehendak dan rencana Dia. Jangan berhenti berdoa, saudaraku. Berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk pemerintahan yang baik, berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita tetapkan hati, karena otoritas dan tugas itu memang ada pada gereja Tuhan. Kitalah yang mengarahkan jalannya sejarah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.